Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, masih bersama dengan Kak Abu Lukman dalam tema kita indahnya Islam. Kali ini Abu Lukman ingin mengajak adik-adik merenungi indahnya Islam dari kepedulian kepada orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, orang yang gak punya makanan atau kurang makanannya, orang yang gak punya tempat tinggal atau rusak tempat tinggalnya, orang yang tidak memiliki pakaian atau pakaiannya kurang atau sobek-sobek pakaiannya. Ternyata adik-adik, Islam dengan keindahannya mengajak kita untuk peduli kepada mereka. Kalau kita punya uang yang banyak, orang Islam yang bertakwa, mereka akan menafkahkan, menginfakkan hartanya. Karena ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna amwalahum, mereka yang suka menginfakkan harta mereka. Jadi kalau uangnya banyak, bukan berpikir aku mau beli ini, aku mau jajan itu, aku mau jalan-jalan ke sana. Orang Islam yang bertakwa, kalau punya uang, dia juga akan peduli sama orang lain. Mana yang gak punya makanan, mana yang kurang bajunya, atau mana yang gak punya tempat tinggal, dia akan menolong mereka. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan untuk menginfakkan harta, bersedekah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gak pernah menolak kalau ada orang yang kesulitan, yang minta dibantu. Insya Allah dibantu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai kalau Nabi hartanya sedang banyak, Nabi bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah tanpa hitung-hitungan. Pernah setelah peristiwa perang Hunain, Nabi memiliki banyak hewan ternak, kambing yang banyak. Dan ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi SAW. Diberi berapa oleh Nabi? Diberi 100 ekor kambing. Wah, 100 ekor kambing, banyak sekali. Bahkan ada yang sudah dapat 100 ekor kambing, masih minta lagi. Minta untuk anaknya, dikasih lagi 100 ekor kambing. Masih punya anak yang lain, minta lagi, dikasih lagi 100 ekor kambing. Sampai-sampai mereka berteriak, "Hei orang-orang Quraisy, masuk Islam kalian." Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bersedekah dan tidak takut miskin. Masya Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk bersedekah, berinfak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga udah mencontohkan. Bahkan murid-muridnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga mencontoh Nabi dalam bersedekah. Pernah ada yang datang kepada Nabi SAW. Ia minta dijamu, artinya dia ini orang yang sedang dalam perjalanan, gak punya makanan. Tapi Nabi SAW gak punya makanan. Dia bertanya kepada istrinya, ternyata istrinya gak punya makanan. Akhirnya Nabi menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang mau menjamu, memberi makan ini untuk tamunya Nabi nih, yang datang dari tempat yang jauh. Gak punya tempat tinggal, siapa yang mau ngasih tempat tinggal terus mengasih makanan untuk tamunya Nabi SAW. Maka datang seorang sahabat Ansor, dia sanggup
untuk menjamu tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia harus mengeluarkan sedekah, memberi makan. Tapi dia pengen. Ternyata ketika pulang ke rumah dengan tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tanya istrinya. Ternyata kata istrinya, makanan yang mereka punya cuma sedikit. Hanya cukup dimakan oleh anak-anak mereka saja. Artinya makanannya juga gak cukup buat orang tuanya. Buat Abi dan Uminya gak cukup. Hanya cukup buat anak-anaknya saja. Apalagi buat tamunya Nabi SAW. Tapi sahabat Ansor ini ternyata gak putus asa. Ternyata dia dengan istrinya berusaha menidurkan anaknya. Sehingga anaknya tidur. Ketika tamunya ini datang, dihidangkan makanan, mereka mematikan lampu sehingga gelap. Ketika sudah gelap disuruh tamunya ini sambil makan. Mereka pura-pura makan padahal nggak makan. Masya Allah adik-adik. Sahabat Ansor ini rela menyedekahkan hartanya menjamu tamu Nabi SAW. Padahal mereka kurang makanan. Padahal mereka butuh, tapi mereka begitu peduli kepada orang lain. Nah, kita yang punya banyak harta, punya banyak uang, ada tabungan, makanan juga banyak. Kenapa kita tidak mau mencontoh Nabi SAW? Kita berbagi dengan orang yang membutuhkan, orang yang kesusahan, yang kurang makanan, yang sedang ditimpa musibah. Kita berbagi. Bahkan di antara keluarga Nabi SAW, Ali Zainal Abidin rahimahullah, ketika ia meninggal, punggungnya ini ada tanda hitamnya. Artinya dia biasa mengangkat barang yang berat di punggungnya. Dan ketika ia meninggal, terjadi kebingungan. Kenapa? Karena sebelum Ali Zainal Abidin meninggal, penduduk kota Madinah tempat beliau tinggal, orang-orang susahnya ini seringkali mendapatkan makanan yang diantar di malam hari tanpa ketahuan siapa yang mengantarnya. Artinya orang-orang miskin ini malam-malam diketuk pintunya. Ketika pintunya dibuka, nggak ada orang, cuman ada makanan. Sedekah yang nggak ketahuan siapa yang ngasih. Mereka penduduk Madinah sangat senang karena ternyata ada orang yang begitu baik hati mengantarkan makanan malam hari. Nah, ketika Ali Zainal Abidin meninggal, ternyata berhenti. Orang yang mengantarkan makanan di malam hari sudah berhenti. Dan Ali Zainal Abidin ketika meninggal, punggungnya hitam. Karena mengangkut bahan makanan yang dia bagikan di malam hari. Yang gak ketahuan. Dia pengen orang-orang gak tahu siapa yang bagiin makanan. Padahal dia yang berbuat baik. Dia yang bersedekah. Dia yang membantu orang susah, orang miskin, orang fakir. Tapi dia gak ingin ketahuan oleh orang lain. Juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau beliau sangat dermawan. Bahkan mengeluarkan harta yang banyak, membeli sumur. Ketika orang-orang kota Madinah kesusahan air minum, ada sumur yang airnya segar. Sumurnya dibeli dengan harga yang mahal. Bukan buat jual air, tapi dia bagikan airnya gratis kepada orang-orang Islam.
Mereka orang-orang Islam ini bersedekah mencontoh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin, keluarga Nabi, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa mencontoh keindahan Islam, berbagi dengan orang lain, terutama kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang yang kesusahan. Bahkan kepada temannya pun berbagi. Kalau dia sedang makan makanan, di sebelahnya ada temannya, orang Islam yang bertakwa. Nggak mungkin dia makan sendiri sedangkan temannya melihat dan dia nggak punya makanan, dia akan berbagi. Artinya orang Islam ini sangat peduli kepada orang lain. Karena itu, ini di antara keindahan Islam, ajaran Islam yang sangat indah. Berbagi kepada orang lain. Apalagi di masa sekarang adik-adik. Ketika virus COVID-19 sedang melanda dunia termasuk Indonesia, banyak orang yang kesusahan. Ketika bencana datang, ada longsor, ada banjir, maka kita kesempatan untuk berbagi agar kita memiliki ciri orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang suka menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, menolong orang lain. Yuk adik-adik, kita terapkan keindahan Islam dalam diri kita. Salah satunya berinfak, bersedekah, menolong orang lain, terutama fakir miskin. Ini saja adik-adik kisah dan nasihat dari Kak Abu Lukman. Semoga Allah pertemukan kita kembali di waktu-waktu yang akan datang dalam tema keindahan Islam. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.